Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai faktor bilangan. Apa yang dimaksud dengan faktor bilangan? Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Maksudnya bagaimana? Artinya bilangan tersebut harus kita bagikan tepat atau habis, tidak boleh lebih ya. Contoh saja, langsung ke contoh soalnya biar lebih paham. Tentukan faktor dari 8. Nah, untuk menentukan faktor dari bilangan 8 ini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama cara pembagian, dan yang kedua perkalian. Biasanya yang sering digunakan adalah cara perkalian, tapi ini saya terangkan dulu dua-duanya. Untuk faktor dari 8 dengan cara pembagian, langkahnya ingat 8 kita tuliskan karena bilangan-bilangan yang membagi habis tadi ini habis ya, ini harus tepat habis. Artinya bagaimana? 8 dibagi dengan berapa? Bisanya ini 8 dibagi dengan bilangan berapa yang bisa membagi 8. Kita masukkan dulu 8 dibagi 1. Bisa apa tidak? Bisa. Berarti 8 bagi 1 adalah 8. Oke, tepat ya, tidak lebih. Kemudian 8 dibagi, selanjutnya pembagi yang kedua setelah angka 1 adalah angka 2. 8 dibagi 2, bisa apa tidak? Bisa ya, dapat tepat yaitu 4. Jadi ini tidak boleh lebih lagi. Kemudian kita lanjutkan lagi, bisa dibagi dengan berapa lagi 8 itu? Oke, dibagi dengan 3. 1, 2, 3 urutannya. 8 bagi 3, bisa apa tidak? Bisa, tapi nanti hasilnya koma ya. Karena koma tidak boleh, karena sesuai dengan faktor bilangan tadi adalah bilangan-bilangan yang membagi habis suatu bilangan, jadi tidak sesuai. Jadi dibagi 3 tidak boleh. Langkah selanjutnya yaitu setelah 3 tidak bisa, maka harus kita bagi dengan angka selanjutnya yaitu dibagi 4. 8 dibagi 4 bisa, berarti 2. Karena di sini sudah mengulang ya, ini bagi 2 4, ini dibagi 4 2, kan artinya dibalik ya, sudah mengulang, ini sudah selesai. Karena nanti jika diteruskan lagi 8 bagi 5 itu juga tidak bisa karena hasilnya koma. Mau dibagi 8 bagi 6 itu juga tidak bisa, hasilnya koma. Kita stop sampai di sini. Kemudian untuk cara perkalian, nah ini hanya sebatas tahu saja untuk yang cara pembagian, karena nanti kalian juga akan sedikit mengalami masalah, lebih sulit menentukan dengan teknik pembagian daripada perkalian. Kita gunakan saja yang perkalian. Yang penting sudah saya jelaskan tentang mencari faktor dari bilangan menggunakan teknik pembagian. Yang sering digunakan di sini adalah perkalian. Bagaimana caranya? Kita tuliskan 8. Biasanya dalam teknik perkalian ada dua model, tabel ke bawah dan tabel ke samping. Ini sama saja ya. Biasanya di buku-buku itu ke bawah ya. Kalau saya biasanya sering menggunakan yang ke samping. Tujuannya apa? Kalau ke samping lebih hemat buku ya. Baik, kita masukkan 8, artinya berapa kali berapa yang hasilnya 8 tepat. Berarti dimulai dari angka terkecil yaitu angka 1. 1 kali 8 hasilnya 8.
Ini hasil ya, yang atas ini nanti 1 kali 8, 8. Setelah angka 1 berarti 2. 2 kali berapa? Yang hasilnya 8. 2 kali 4, betul. Selanjutnya 3. 3 kali berapa yang hasilnya 8? Tidak bisa. Kita lanjut ke angka 4. 4 kali berapa yang hasilnya 8? 4 kali 3. Oke. Ini sudah mengulang lagi, artinya sudah selesai seperti saya jelaskan tadi yang dibagi pembagi. Nah, cara menuliskan yang mendatar juga sama. 1 kali 8. Ini yang 1 taruh atas kali 8. Ini saja. Bedanya cuma ini ke bawah, yang ini ke samping. Terus di sini 2 kali 4, kemudian 4 kali 2. Sama. Ini tekniknya seperti ini. Kemudian setelah kita membuat tabel seperti ini, barulah kita bisa melihat hasilnya. Hasilnya itu yang mana sih? Faktor dari 8. Faktor dari 8 adalah, kita tulis faktor dari 8. Kita tulis angkanya mulai dari 1, 2 urut dari bilangan terkecil, kemudian 4, ini 2 karena sudah mengulang, 2 sudah ada, tidak usah ditulis lagi, artinya ini pun tidak terpakai, ini kita hapus saja karena sudah mengulang. Berarti tinggal angka 1, 2, 4, dan 8. Inilah faktor dari bilangan 8. Jadi seperti itu cara pengerjaannya. Kemudian biar kalian lebih paham, kita tentukan lagi faktor dari berapa. Sebagai contoh yang kedua, kita bisa menentukan faktor dari yang 12 saja. Faktor dari 12. Kita tidak usah menggunakan cara pembagian, kita langsung ke cara perkalian. 12 seperti tadi kali, kalau saya lebih suka ke samping. Ini perkaliannya kita lingkari biar jelas. Ini langkahnya ya. Pasti harus kita ambil angka terkecil, yaitu angka 1. 1 kali berapa yang hasilnya 12? Betul, 12. Lanjut, setelah angka 1 angka 2. 2 kali berapa yang hasilnya 12? Betul, 6. Kemudian 3, bisa enggak? 3 kali berapa yang hasilnya 12? Bisa, ya, 4. Betul. Kemudian setelah 3 kita 4. Loh, 4 sudah ada, Pak. Ini nanti 4 kali 3 berarti mengulang. Karena sudah mengulang, sudah selesai pekerjaan kita. Jadi harus kita hapus ya, karena sudah mengulang. Jadi bisa kita tuliskan faktor dari 12 adalah berapa saja? Ingat dari yang terkecil 1, 2, 3, 1,2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya contoh yang ketiga biar kalian lebih paham lagi. Ya pasti faktor dari 15. Ya, tentukan faktor dari 15. Langkahnya ingat sama, kita buat kotaknya, tabelnya 15.
dikali ya. Ini kali perkaliannya, langsung kita buat tabel. Ingat, angka terkecil adalah angka 1. Pasti 1 kali 15. Setelah angka 1, angka 2. 2 kali berapa yang mendapat 15? Tidak ada. Oh, tidak bisa. Kemudian karena 2 tidak bisa, maka kita harus cari angka berikutnya, yaitu angka 3. 3 kali berapa yang 15? 3 kali 5. Betul. Selanjutnya 4. Bisa enggak? 4 kali berapa yang hasilnya 15? Tidak bisa. Jadi harus kita ganti dengan angka 5. Karena sudah mengulang, sudah ada, artinya sudah tidak terpakai. Jadi faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Kemudian untuk latihan soalnya, kalian tentukan ya, ini faktor dari 24 ya. Kemudian yang kedua ada faktor dari, tentukan faktor dari 36. Kemudian ada lagi, tentukan faktor dari 50 ya. Kemudian yang terakhir, tentukan faktor dari 75. Jadi ada 4 latihan soal. Yang pertama, tentukan, saya ulangi, tentukan faktor dari 24. Yang kedua, tentukan faktor dari 36. Yang ketiga, tentukan faktor dari 50. Dan yang terakhir adalah tentukan faktor dari 75. Sekian video pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.